Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, salam sejahtera bagi kita sekalian. Untuk mendengarkan renungan pada hari ini, mari kita mulai dengan doa, kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Sesaat kami akan mendengarkan firman Tuhan, berkuasalah atas hati dan pikiran kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa, amin. Ayat Alkitab yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini diambil dari Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saudara terkasih, perkataan dunia dalam pemberitaan Paulus saat ini bukanlah mengarah kepada bumi atau langit tempat kediaman kita. Yang dimaksudkan dunia dalam renungan harian kita saat ini adalah jalan hidup orang jahat, orang-orang berdosa di hadapan Tuhan, cara pandang atau pemikiran yang bertentangan dengan kehendak Allah, pengaruh buruk yang datang dari akal licik manusia. Namun mengapa Paulus mempergunakan kata dunia untuk menggambarkannya? Ini adalah karena kejahatan yang seperti saya sebutkan itu tadi sudah berakar dan merambat di antara banyak orang. Saat ini Paulus mempertentangkan kejahatan-kejahatan pemikiran manusia dengan pembaharuan akal budi. Firman Tuhan memanggil manusia untuk mendengar budi. Artinya yang disebut dengan budi dalam kata ini adalah hati yang sudah dibaharui oleh Roh Kudus. Budi artinya adalah sesuatu atau pengajaran atau kuasa yang datangnya dari Allah. Entah itu dalam firman Tuhan, dalam kuasa Roh Kudus, atau pengajaran-pengajaran nubuatan lainnya. Manusia harus melawan dan menolak pengaruh pemikiran-pemikiran jahat yang menggoda manusia dengan menerima kuasa Allah ada di dalam dirinya. Berubah oleh pembaharuan budi. Perkataan perubahan ini harus dipahami dengan meninggalkan tampilan pemikiran yang lama dan hadir dalam wujud tampilan yang baru, bagaikan kepompong yang disebut berubah seperti dalam firman Tuhan kali ini adalah ia harus meninggalkan masanya dari kepompong menjadi seekor kupu-kupu. Ia harus sungguh benar-benar menjadi diri yang baru. Maka jangan ada orang yang memiliki kepribadian ganda di dalam dirinya. Sebab dengan demikian ia menerima Allah di dalam dirinya, tetapi sekaligus juga menerima iblis atau kejahatan di dalam dirinya. Dapatkah orang hidup dengan mengabdi kepada dua tuan? Tidak. Dan itu adalah suatu kekeliruan. Saudara yang terkasih di dalam nama Kristus, banyak pengaruh-pengaruh yang jahat yang ada di sekitar kita. Pengaruh itu bisa datang dari orang-orang yang kita kenal, orang-orang terdekat kita, atau mungkin ada dia yang datang dari orang-orang di luar kita, orang-orang yang tidak begitu dekat dengan kita. Persekongkolan orang-orang jahat yang penuh dengan tipu muslihat, sandiwara rohani yang seolah-olah ia pintar mengatakan firman Tuhan, tetapi pintar pula melakukan dosa. Waspadai dan jaga dirimu supaya engkau tidak terpengaruh oleh semua kejahatan itu. Jangan serupa dengan orang-orang yang bertopeng kebaikan, berhati kejahatan. Jangan serupa dengan dunia ini. Berubahlah
oleh pembaharuan budi, oleh kuasa Roh Kudus, oleh bimbingan firman Allah. Beri hatimu dibimbing, hidupmu dipenuhi, diajar, dituntun oleh kuasa budi atau kuasa Allah, agar kamu dapat membedakan dan mengerti manakah kehendak Allah dan manakah yang berkenan untuk dilakukan seturut dengan kehendak Allah. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Allah untuk firman-Mu. Mampukan kami untuk menolak kuasa-kuasa atau pengaruh-pengaruh kejahatan orang-orang di sekitar kami atau pengaruh iblis dengan mengandalkan pengajaran dan tuntunan kuasa daripada Engkau. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan untuk kita pada hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Shalom.